Halo teman-teman semua, nama saya Jelita Pusparini dan teman saya. Halo, nama saya Fedra Claudia Brenda. Kali ini kami akan membahas mengenai apa sih upaya pemerintah dalam menegakkan hukum persaingan usaha di tengah pandemi. Fakta yang tak dapat dipungkiri bahwa wabah COVID-19 ini sangat berdampak bagi perekonomian di berbagai negara termasuk Indonesia, yang dimana COVID-19 ini juga mempengaruhi semua aspek dalam kehidupan yang membuat seluruh masyarakat harus beradaptasi dengan wabah ini. Selain itu juga dengan adanya wabah COVID-19 ini, rawan sekali terjadinya pihak tertentu menggunakan wabah COVID-19 ini untuk mendapatkan keuntungan pribadinya, yang dimana hal tersebut sangat melanggar aturan persaingan usaha yang sehat. Salah satu resiko yang mungkin terjadi merupakan pelanggaran persaingan usaha terhadap komoditas peranan vital. Antara lain adalah alat-alat kesehatan, obat-obatan, dan bahan pangan. Untuk menghindari kemungkinan adanya pelanggaran persaingan usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau yang sering disebut KPPU siap untuk menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengawasi iklim persaingan usaha yang ada di Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan nih apa saja dampak pandemi COVID-19 ini dalam bidang ekonomi. Dalam hal ini, dalam bidang ekonomi sendiri terdapat 3 sektor yang terdampak di COVID-19. Sektor yang pertama dikategorikan sebagai sektor yang tertekan atau sulit bertahan. Sektor tersebut antara lain adalah perhotelan, restoran, perdagangan, ekspor barang, konstruksi, penggalian, pertambangan, dan energi. Dalam hal ini dikategorikan sebagai sektor yang tertekan karena sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang sangat berdampak dan terpengaruh oleh pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, sektor kedua dikategorikan sebagai sektor yang bertahan. Antara lain adalah perkebunan, perikanan, pertanian, gas, air bersih, listrik, kehutanan, dan pengangkutan. Dalam hal ini, sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor yang bertahan karena dianggap sebagai relatif kuat bertahan. Selain sektor tertekan dan bertahan, sektor yang terakhir merupakan sektor yang justru meningkat pada masa pandemi COVID ini. Antara lain adalah jasa kesehatan, produk kesehatan, retail, makanan, dan teknologi informasi dan komunikasi. Setelah saya menjelaskan mengenai apa saja dampak COVID-19 ini terhadap bidang ekonomi, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak COVID-19 ini terhadap bidang pasar. Yang pertama merupakan banyaknya pelaku usaha yang keluar dari pasar atau exit dari pasar. Dalam hal ini, pelaku usaha selalu mencari jalan yang terbaik untuk mendapatkan atau bersaing dengan kompetitornya, yang dimana dalam hal ini dengan melakukan investasi untuk menciptakan sebuah inovasi. Dalam hal ini pelaku usaha sangat fokus untuk tidak terjadinya gulung tikar atau keluar dari pasar. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa COVID-19 ini sangat berdampak bagi pelaku usaha, sehingga banyak pelaku usaha yang keluar dari pasar atau berhenti melakukan produksi. Dari dampak tersebut, sebagai contoh adalah aplikasi Gojek, yaitu fitur GoLive yang akhirnya diputuskan untuk dihapus dalam aplikasi Gojek sendiri, yang padahal sudah berjalan selama 5 tahun. Selain itu juga terdapat perusahaan besar yang sering kita dengar, yaitu PT Hero Supermarket atau Giant. Giant sendiri memutuskan untuk menutup semua gerainya pada awal Juli 2021. Selain Giant, terdapat retail juga yang mungkin sering didengar atau terdapat berita yang cukup banyak di luar sana, yaitu PT Matahari Department Store, yang dimana mereka menutup 25 gerainya pada masa COVID-19 ini. Dan selain itu terdapat juga penutupan pada gerai Sentro, Gramedia, dan lain-lain. Selain dampak exit dari pasar, terdapat juga dampak merger atau penggabungan satu perusahaan dengan perusahaan lain. Salah satu contohnya adalah Gojek dengan Tokopedia, yang dimana dalam hal ini Gojek melakukan merger terhadap Tokopedia yang menjadikan satu perusahaan merger yang disebut GoTo. Selain itu ada akuisisi yang dilakukan oleh KB Kukmin Bank terhadap Bank Bukopin.
Selain dampak-dampak tersebut, terdapat juga pelaku usaha baru yang muncul pada pandemi COVID-19 ini. Antara lain adalah layanan kesehatan seperti rapid test, penjualan hand sanitizer, penjualan sabun cuci tangan, inovasi-inovasi baru seperti body wash Lifebuoy yang mengeluarkan hand sanitizer. Lalu juga terdapat pelaku usaha baru yaitu layanan pengantar jasa makanan, lalu peningkatan terhadap pengiriman barang. Nah, itulah dampak COVID-19 terhadap bidang ekonomi dan pasar. Saya akan membahas apa saja praktik penegakan persaingan usaha di era pandemi ini. Seperti yang kita ketahui juga, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU merupakan salah satu lembaga yang sangat signifikan yang dibutuhkan dalam membangun ekonomi yang terdampak pada COVID-19 ini di Indonesia. Yang dimana dalam hal ini, KPPU sendiri menegaskan untuk menegakkan peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai monopoli dan praktek persaingan usaha tidak sehat. Yang dimana di sisi lain, peran dari KPPU sendiri diharapkan untuk melonggarkan aturan-aturannya mengenai persaingan usaha bagi pelaku usaha yang terdampak pada COVID-19 ini. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, hal itu juga menyebabkan lumpuhnya penerapan penegakan hukum terhadap persaingan usaha yang terhenti pada 17 Maret hingga 6 April 2020. Dalam hal ini, dampaknya adalah penghentian total terhadap proses penanganan perkara dan proses notifikasi yang akhirnya memutuskan untuk KPPU mengeluarkan keputusan mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor 12 garing KPPU garing keputusan 1 garing 4 garing 2020 tentang penanganan perkara dalam kondisi kedaruratan akibat bencana wabah penyakit virus corona yang ada di Indonesia. Dalam keputusannya sendiri berisikan yang pertama yaitu bahwa penegakan hukum di lingkungan KPPU sendiri dilaksanakan secara atau diprioritaskan secara elektronik selama adanya masa darurat pandemi COVID-19 ini. Dan yang kedua adalah bahwa kegiatan penegakan hukum yang dihentikan pada kebijakan yang sebelumnya dalam keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini kembali berjalan. Jadi, penanganan perkara di KPPU dan kegiatan-kegiatan di KPPU semuanya dilakukan secara elektronik, mulai dari penggunaan dokumen elektronik hingga penggunaan telekonferensi visual. Kemudian KPPU juga mengeluarkan Perkom Nomor 3 Tahun 2020 tentang relaksasi penegakan hukum praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta pengawasan pelaksanaan kemitraan dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Terdapat beberapa bentuk relaksasi yang diberikan oleh KPPU, yaitu pertama, relaksasi penegakan hukum terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa dengan menggunakan APBN dan atau APBD. Kedua, relaksasi penegakan hukum atas rencana perjanjian, kegiatan dan atau menggunakan posisi dominan yang bertujuan untuk penanganan COVID-19 dan atau meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kedua relaksasi tersebut diberikan apabila pelaku usaha memenuhi berbagai kriteria yang telah ditentukan oleh KPPU. Relaksasi penegakan hukum atas pengadaan barang dan atau jasa diberikan untuk pengadaan yang ditujukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan medis dan atau penyediaan fasilitas penanganan COVID-19 dan dalam rangka penyaluran bantuan sosial dan jaringan sosial pemerintah kepada masyarakat. Relaksasi penegakan hukum atas rencana perjanjian kegiatan dan atau menggunakan posisi dominan diberikan KPPU setelah pelaku usaha mengajukan permintaan tertulis kepada KPPU. Atas permintaan tersebut, KPPU akan melakukan analisis atas rencana perjanjian kegiatan dan atau penggunaan posisi dominan dan memberikan keputusan paling lambat 14 hari sejak permintaan tersebut diterima oleh KPPU.
Selain itu, KPPU juga memberikan relaksasi atas 2 jangka waktu kewajiban pelaku usaha, yakni pertama terkait kewajiban penyampaian notifikasi merger dan akuisisi, dan kewajiban penyampaian tanggapan atas peringatan tertulis dalam pelaksanaan kemitraan. Perkom nomor 3 tahun 2020 menjelaskan bahwa atas transaksi penggabungan, peleburan, dan atau pengambil alihan saham dan atau aset perusahaan, relaksasi diberikan berupa penambahan waktu perhitungan kewajiban notifikasi menjadi 60 hari setelah transaksi efektif secara yuridis. Aturan tersebut berlaku sejak 9 November 2020. Jika terdapat penanganan bentuk kegiatan atau dugaan pelanggaran yang masih berjalan oleh KPPU, namun memenuhi ketentuan relaksasi tersebut dan belum masuk sidang majelis komisi, maka berlaku ketentuan yang menguntungkan bagi para pelaku usaha. Berbagai relaksasi tersebut diberikan sampai dengan peraturan tersebut dicabut atau tidak dibutuhkan lagi. Melalui berbagai ketentuan relaksasi tersebut, KPPU berharap dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam masa pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19 dengan tetap memperhatikan kaidah persaingan usaha yang ada. Kemudian ini merupakan beberapa isu yang ditangani oleh KPPU, seperti penelitian inisiatif KPPU terhadap layanan rapid test untuk diagnosis COVID-19 oleh rumah sakit. Inisiatif KPPU tersebut didasarkan atas informasi dari masyarakat yang mengeluhkan perawatan jasa rapid test COVID-19 secara paket yang dilakukan oleh beberapa rumah sakit. Hal ini menyebabkan harga jasa yang ditawarkan menjadi sangatlah tinggi. Jika produk tambahan tersebut bukanlah komplementer wajib, maka hal ini berpotensi melanggar norma Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai perjanjian tertutup. KPPU berharap terhadap setiap pihak untuk tidak melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu, KPPU mendorong masyarakat untuk melaporkan apabila terjadi dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian KPPU juga mengawasi mengenai program Kartu Prakerja yang sempat mendapatkan polemik di kalangan masyarakat. KPPU juga telah melakukan advokasi kepada pemerintah dan penyelenggara program Kartu Prakerja tersebut, dan sejauh ini tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran hukum persaingan usaha dalam program tersebut. Namun tetap proses advokasi yang dilakukan oleh KPPU menghasilkan itikat baik manajemen pelaksana untuk memperbaiki sistem Kartu Prakerja tersebut. Jadi, di masa pandemi COVID-19 ini, KPPU masih tetap fokus menjalankan tugasnya dalam upaya penegakan hukum pada bidang persaingan usaha. Proses penanganan perkara di KPPU tetap dilaksanakan secara hati-hati untuk menghindari pertemuan tatap muka dan menggunakan telekonferensi untuk pengadaan sidang dan kegiatan-kegiatan KPPU. Terkait dengan terjadinya pandemi COVID-19 ini, KPPU menyadari adanya kondisi darurat. Kondisi darurat ini mengharuskan untuk penanganan barang dan jasa secara cepat dan tepat. KPPU menyadari dalam masa ini pelaku usaha dari segala ukuran dan dari segala sektor mengalami hal yang sama. Maka relaksasi penegakan hukum persaingan usaha sangatlah dibutuhkan. Baik, jadi demikian mengenai upaya pemerintah menegakkan hukum persaingan usaha di tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih.